Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu di pembahasan soal matematika untuk kompetisi matematika UHAMKA 2.0. Nah, ini yang part 2-nya ya. Langsung saja. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 1. Nah, misalkan fx sama dengan 1 ditambah 1100 per x. Nilai terbesar x yang memenuhi f bundaran fx sama dengan x sebanyak 2020 kali. Jadi seininya itu sebanyak 2020 kali. Nah, penyelesaiannya ini ketinggalan ya, ada x-nya harusnya di sini ya. Oke, untuk penyelesaiannya f bundaran f x sama dengan x. Nah, ini kan dimisahkan dengan x. Si x-nya ini ganti dengan 1 ditambah 1100 per x, maka sama dengan x lagi. Terus, balik lagi ke rumus yang tadi. X sama dengan, nah kenapa ini 1100 per x min 1 ditulis di sini? Ini adalah penyelesaian dari ini, 1 ditambah 1000. Nah, penyelesaian dari sini. Maka dapatlah ini seperti itu. Nah, ini tuh dari 1100. Per X sama dengan X min 1. Nah, dikalikan, maka hasilnya menjadi 1100 per X min 1. Maka X-nya adalah 1100. Nah, X dikali X jadi X kuadrat. X dikali min 1 jadi min X. Nah, terus 1100-nya pindah ruas, asalnya positif jadi negatif. Jadi, X kuadrat min X min 1100 sama dengan 0. Setelah ini, lalu difaktor 1100, negatif 1100. Nah, dikali harus menjadi negatif 1100, terus ditambah harus menjadi negatif 1. Nah, seperti ini. Maka di sininya adalah negatif 101 dan 100. Nah, tulis ulang di bawah. Dan X plus 100 sama dengan 0. X min 101 sama dengan 0, maka X-nya adalah 101, sedangkan X plus 100 jadi negatif 100. Karena yang dicari nilai terbesar, maka hasilnya adalah yang 101. Soal nomor 2, suatu susunan 10 angka 0,1, 2,3 sampai 9 dikatakan cantik jika saat dibaca dari kiri ke kanan 0,1234 membentuk barisan naik, sedangkan 5,6, 7, 8, 9 membentuk barisan turun. Angka 0 titik berada pada ujung kiri. Sebagai contoh, 9807123654 adalah susunan cantik. Banyaknya susunan cantik angka tersebut adalah, nah untuk penyelesaiannya kita harus perhatikan dulu angka 0-nya tidak boleh diletakkan di depan. Yang terdepan itu harus angka 9. Nah, angka terdepan salah satu dari set atau himpunan 1,2,3,4, maka barisan naik tidak akan terbentuk. Dan jika yang terdepan itu salah satu dari set 5,6,7,8, maka barisan turun juga tidak akan terbentuk. Jadi, caranya langsung aja kita tinggal menghitung pakai cara kombinasi, yaitu 4 tempat dari 9 tempat. Maka 9C4, N-nya adalah 9, terus R-nya adalah 4. Tinggal dikurangi aja, 5 ini dari 9 kurangi 4. Karena penyebutnya adalah 5 faktorial, maka 9 faktorialnya dijabarkan sampai 6 saja. Jadi 9 kali 8 kali 7 kali 6 dibagi 4 kali 3 kali 2 kali 1, maka hasil akhirnya adalah 126. Lagi, soal nomor 3, Wati memiliki dua kakak laki-laki yang kembar. Wati berumur A tahun dan kakak laki-lakinya berumur B tahun. Di mana A dan B adalah bilangan bulat. Nah, hasil perkalian umur mereka bertiga adalah 128. Jumlah ketiga umur mereka adalah, nah,
Ini Ibu mengira-ngira terlebih dahulu karena hasil kali umur mereka adalah 128, maka 128 sama dengan kita ubah dalam bentuk pangkat itu 2 pangkat 7. Nah, kita tulis dulu yang diketahuinya. Diketahui umur Wati itu A, ini dari soal ya. Sedangkan umur kakak laki-laki yang kembarnya adalah B. Maka di sini B-nya ada 2 karena kakaknya kembar. Terus diketahui juga di mana A dan B adalah bilangan bulat. Tulis ulang. Nah, karena Wati itu adiknya, maka A itu pasti kurang dari B atau ya lebih kecil dari B. Nah, terus hasil perkalian umur mereka bertiga adalah 128. Maka A, B pangkat 2 sama dengan 128. Dan yang ditanya adalah jumlah ketiga umur mereka. Karena Wati adalah A dan B-nya ada 2, karena kembar, maka 2B. Jadi yang ditanyakan adalah A plus 2B-nya berapa. Maka kita harus mencari nilai A-nya dulu dan nilai B-nya dulu. Nah, ternyata angka yang mungkin untuk mengisi nilai A dan B adalah ini. Tadi kan kita sudah nulis tuh 128 itu adalah 2 pangkat 7. Maka di sini 2 dikali 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2 sama dengan 128. Dari rumus yang ini ya. A-nya berarti ini 2. Terus B-nya 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2 karena B-nya kuadrat. Hasilnya 128. Maka A-nya adalah 2. Sedangkan B-nya adalah 8. 8 ini dari 2 pangkat 3. Jadi jumlah ketiganya adalah A plus 2B sama dengan A-nya 2 ditambah 2 dikali B-nya 8. 2 kali 8 adalah 16. 16 ditambah 2 adalah 18. Jadi jumlah ketiganya adalah 18. Soal nomor 4. Dua dadu identik sama persis dilempar bersamaan. Angka yang muncul adalah A dan B. Peluang A dan B terletak pada sisi yang bertolak belakang di dadu yang sama adalah. Nah, untuk memahami soal ini, kita harus menggambar dulu tabel dari pelemparan dua dadu ini. Ini dadu pertama yang horizontal dan dadu kedua yang vertikal. Udah dituliskan pasang-pasangannya. Ternyata karena yang diketahui di sini adalah dadu yang bertolak belakang, maka kita yang ini nih. Pasangannya ya. 1 itu pasangannya dengan 6, 5 itu pasangannya dengan 2, 4 dengan 3, 3 dengan 4, 2 dengan 5 dan 1 dengan 6. Maka ada 6 pasangan sehingga peluangnya adalah 6/36. 36 itu adalah NS-nya, keseluruhan dari ini. Boleh dihitung kalau nggak percaya. Jadi 6/36 sama dengan kita perkecil jadi 1/6. Itu isinya. Oke, soal nomor 5. Diketahui 2012 titik pada sebuah bidang dan tidak ada 3 buah titik yang segaris. Banyak garis lurus yang dapat dibentuk dari titik. Oke, ulangi ya. Diketahui 2012 titik pada sebuah bidang dan tidak ada 3 buah titik yang segaris. Yang ditanya, banyaknya garis lurus yang dapat dibuat dari titik-titik tersebut adalah. Nah, N-nya di sini ada 2012 karena diketahui 2012 titik keseluruhannya ya. Berarti N-nya 2012. Garis itu terbentuk oleh 2 titik, maka R-nya adalah 2. Sehingga ini kita akan pakai rumus kombinasi yaitu N-nya 2012 dan R-nya 2. Jadi 2012 faktorial per 2010 faktorial kali 2 faktorial. 2010 itu dari 12 dikurangi 2. Nah, karena penyebutnya 2010, maka si 2012-nya dijabarkan hanya sampai 2011. Jadi 2012 kali 2011 dibagi 2, hasilnya adalah 2.035.066. Itu hasil akhirnya. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Bilangan 4 angka yang dibentuk dari 1,4,7,8 di mana masing-masing angka digunakan tepat 1 kali. Jika semua bilangan 4 angka yang diperoleh dengan cara ini dijumlahkan, maka hasil penjumlahan ini memiliki satuan. Nah, kalau nemu soal seperti ini, maka kita harus ingat kaidah filling slot. Nah, jadi langkah pertama kita harus menyiapkan 4 kotak terlebih dahulu karena di sini kan 4 angka, maka kita harus menyiapkan 4 kotak. Nah, terus ada kata
digunakan tepat satu kali, berarti angkanya tidak boleh berulang. Jadi kotak pertama, karena ini jumlahnya ada 4, 1,4,7,8, maka kotak pertama bisa diisi kemungkinan dengan 4 angka. Itu semuanya boleh di sini isi. Terus kotak kedua diisi dengan 3 angka, karena satu angka sudah diisi di kotak pertama. Terus kotak ketiga diisi dengan 2 angka, dan kotak keempat sisanya diisi dengan 1 angka. Nah, karena yang ditanya di sini adalah jumlah hasil penjumlahannya, maka ya udah tinggal jumlahin. 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 10. Nah, satuannya 0. Satuannya 0. Jadi isinya adalah 0. Oke, selanjutnya soal nomor 7, soal terakhir. 3 bilangan dipilih secara acak dari angka 1 sampai 2008. Peluang ketiganya genap adalah, nah, dari 1 sampai 2008, bilangan genapnya itu ya udah tinggal dibagi 2 kan. 2008 dibagi 2 berarti jumlahnya ada 1004. Nah, tapi sebelumnya kita harus mencari banyaknya bilangan genap dari keseluruhan angka, yaitu berarti kombinasi ya, 2008 C3, N-nya 2008, R-nya 3, maka 2008 faktorial per 2005 faktorial dikali 3 faktorial. Karena penyebutnya ini 2005, maka 2008-nya kita jabarkan sampai 2006 saja per 3 kali 2 kali 1. Nah, sampai seperti ini dulu ya, jangan dulu diselesaikan. Nah, terus ini 1004 dari mana? 1004 ini dari jumlah bilangan genapnya. Nah, kan dari 1 sampai 2008 ini enggak semuanya genap. Ternyata jumlah dari bilangan genapnya itu hanya ada 1004. Caranya gampang, tinggal 2008 dibagi 2 aja, udah. Jadi 1004 C3, 1004 faktorial per 1001 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 1004. Udah sampai ke sini. Nah, peluangnya adalah, rumus peluang kan banyaknya kejadian dibagi NS. Nah, berarti yang ini 1004 kali 1003 kali 1002 per 3 kali 2 kali 1 dibagi NS-nya. Nah, bagi ini bisa diubah jadi kali untuk memudahkan. Nah, 3 kali 2 kali 1-nya jadi pindah ke atas, 2008-nya pindah ke bawah. Ya udah tinggal coret. 3 kali 2 kali 1-nya bisa dicoret, coret. Terus 1004 sama 2008 jadi 2. 2-nya di bawah, terus 1003 sama 2006 juga sama, 2-nya di bawah. Jadi hasilnya 500 per 2007 kali 2. Diperkecil tuh, dikaliin dulu 2 ini. 500 per 4014, lalu diperkecil dibagi berapa ya? Dibagi menjadi 617 per 1338. Jadi ini peluang ketiganya genap itu hasilnya ini. Selesai. Nah, terus tips sukses untuk mengerjakan soal olimpiade. Yang pertama, kalian harus punya keinginan dan semangat yang kuat. Yang kedua, kuasai materinya atau rumus dasar matematikanya, terutama dari kelas 10 sampai kelas 12. Yang ketiga, perbanyak latihan soal olimpiade. Yang terakhir, berdoa dan tawakal. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.